Hai, saya Risma Fitri Destiani. Langsung saja simak videonya. Ada berbagai macam bentuk barisan dalam gerakan pramuka. Bentuk barisan ini sering juga disebut dengan istilah formasi baris berbaris (FBB), dan ada juga yang menyebutnya formasi barisan, model barisan, dan lain sebagainya. Bentuk barisan tersebut adalah: yang pertama, berderet. Kedua lengan tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Aplikasi barisannya, anggota berbaris lurus secara berderet menghadap ke instruktur barisan. Nah, yang kedua, angkare. Kedua lengan tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Aplikasi barisannya, anggota berbaris membentuk huruf U, bentuk U siku 90 derajat, dengan instruktur atau ketua tepat berada di tengah barisan. Barisan yang berada di samping kanan dan kiri, instruktur barisan, saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Dan barisan yang berada di depan instruktur barisan, saling berhadapan dengan instruktur barisan, seperti yang ada di contoh. Yang ketiga, lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya, anggota berbentuk lingkaran besar, ada jarak antar anggota satu dengan yang lain. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran, instruktur barisan berada di tepat tengah lingkaran. Yang keempat, lingkaran kecil. Kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk lingkaran kecil, bahu anggota satu dengan yang lain menempel. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran, instruktur barisan berada di tepat tengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan di depan badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk setengah lingkaran, arah anggotanya semua menghadap ke pusat setengah lingkaran. Ketua ataupun instruktur berada di tepat tengah setengah lingkaran. Jarak anggota satu dengan yang lain bisa rapat atau renggang. Lalu yang keenam, koloni terbuka. Kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari-jari merapat menghadap ke dalam. Aplikasinya membentuk barisan yang saling bertolak belakang antara satu regu dengan regu yang lainnya. Yang ketujuh, koloni tertutup. Kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat di depan badan setinggi bahu. Kepalan antara dua tangan rapat. Aplikasinya, regu membentuk barisan yang saling berhadapan antara regu satu dengan yang regu lainnya. Yang kedelapan, anak panah. Kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari-jari dirapatkan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi jari tangan menghadap ke atas. Aplikasinya, anggota membentuk beberapa barisan lurus yang terpusat dari satu titik. Yang kesembilan, perlombaan. Kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur lurus ke depan. Aplikasi barisannya, tiap regu berbaris menghadap satu arah, contohnya ke instruktur. Yang kesepuluh, bentuk selat. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Jari-jari tangan merapat. Bentuk barisan ini kadang juga disebut dengan selat tertutup. Aplikasi barisannya, dua regu berbaris lurus dan saling berhadapan satu dengan yang lain. Yang 11, selat terbuka atau selat balik. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang. Jari-jari tangan merapat. Aplikasi barisannya, dua regu berbaris lurus dan saling bertolak belakang, adu punggung satu dengan yang lain. Yang ke-12, roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Aplikasi barisannya, 4 regu menghadap satu titik dari 4 arah. Yang terakhir adalah nomor 13, yaitu berbanjar. Tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depannya. Aplikasi barisannya, semua anggota membentuk satu baris lurus menghadap ke instruktur barisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi baris berbaris dalam gerakan kepramukaan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like-nya, karena tugas ini bertujuan untuk memenuhi suatu tugas UAS mata kuliah kepramukaan Institut Pendidikan Indonesia. Terima kasih, bye-bye.